Namaku Kinanti, dan di balik kelopak mata yang terpejam rapat, aku mendengar suamiku dan adik kandungku merencanakan kematianku demi warisan tepat di samping ranjang rumah sakitku. Saat mereka mengira aku hanyalah raga yang mati otak, seorang perawat misterius menyadari sandiwaraku dan menawarkan pelarian gila sebelum suntikan maut itu mendarat di nadiku. Aku harus pura-pura mati hari ini, agar bisa menjadi mimpi buruk mereka selamanya. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Bau karbol yang tajam dan bunyi ritmis PIP dari mesin EKG adalah hal pertama yang menyapa kesadaranku setelah kegelapan panjang yang terasa seperti ribuan tahun. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terbaring di sini, namun rasa kaku di sekujur tubuhku memberitahu bahwa ragaku telah lama menyerah pada gravitasi kasur rumah sakit ini. Aku mencoba menggerakkan ujung jariku, namun rasanya seperti mencoba mengangkat beban bertonton. Sarafku seolah terputus dari kendali otakku sendiri. Dalam kegelapan di balik kelopak mata yang masih enggan terbuka, aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi sendirian di ruangan ini. Ada hawa dingin yang merayap masuk bersamaan dengan suara langkah kaki yang sangat kukenali. Itu adalah langkah kaki Randy, suamiku, pria yang selama 5 tahun ini menjadi tempatku bersandar dan berbagi napas. Namun entah mengapa suara langkahnya kali ini terdengar berbeda. Biasanya, langkah itu terdengar tegas dan penuh perlindungan, tapi sekarang ada irama yang terburu-buru, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar di bawah sepatunya yang mahal. Aku tetap mematung, menahan napas sealami mungkin agar tetap terlihat seperti pasien koma yang tak berdaya. Meski di dalam dada, jantungku mulai berdegup kencang karena ketakutan yang tidak beralasan. Aku merasakan kehadirannya tepat di samping telingaku, dan aroma parfum Woody miliknya yang biasanya menenangkan, kini justru terasa menyesakkan dan penuh kepalsuan. Dokter bilang kondisinya tidak akan pernah membaik, Mas. Jadi untuk apa kita menunggu lebih lama lagi? Suara lembut namun tajam itu menusuk telingaku, dan aku tersentak di dalam hati karena mengenali pemilik suara itu, Tiara, adik kandungku. Darahku seolah membeku seketika saat menyadari adik yang selama ini aku biayai kuliahnya, yang selalu kubelikan barang-barang mewah, kini berbicara tentang diriku seolah aku hanyalah barang rongsokan yang menghambat jalannya. Suara Tiara terdengar begitu dingin, tidak ada sedikit pun nada kesedihan atau duka atas kakak perempuannya yang sedang bertaruh nyawa di hadapannya, justru yang kudengar adalah ketidaksabaran yang mengerikan. Aku merasakan tangan Randy mengusap puncak kepalaku yang tertutup hijab putih rumah sakit, sebuah sentuhan yang dulu selalu membuatku merasa dicintai, namun kini terasa seperti rabaan seekor ular yang sedang mengukur mangsanya. Sabar, Tiara, kita harus melakukannya dengan rapi agar asuransi dan seluruh aset warisannya jatuh ke tangan kita tanpa ada kecurigaan dari pihak bank, ucap Randy dengan suara berat yang tanpa emosi. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong bagi jiwaku. Suamiku dan adikku sendiri sedang merundingkan kematianku tepat di hadapan jasadku yang mereka kira sudah mati secara fungsional. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada kecelakaan mobil yang membuatku berakhir di tempat tidur ini, sebuah rasa perih yang melampaui batas fisik manusia manapun. Aku ingin sekali berteriak, membuka mataku lebar-lebar dan mencakar wajah mereka yang tampak suci di depan publik namun busuk di dalam ruang VVIP ini, tetapi logika kecil di kepalaku melarangnya. Jika aku bangun sekarang, aku tidak punya bukti, dan mereka mungkin akan menghabisiku saat itu juga sebelum aku sempat meminta bantuan. Maka, aku memaksa diriku untuk tetap menjadi patung hidup, menelan setiap kata berbisa yang mereka muntahkan tentang rencana pembagian rumah dan tanah warisan orang tuaku. Kapan pengacara itu datang? Aku sudah tidak sabar ingin menjual rumah di Menteng itu, Mas,
Kamu tahu sendiri kalau aku butuh modal untuk butik baruku, lanjut Tiara dengan nada merengek yang biasa ia gunakan saat meminta uang jajan padaku dulu. Mendengarnya membuatku mual. Rumah itu adalah kenangan terakhir dari almarhum ayah, tempat kami tumbuh besar, dan sekarang dia ingin menukarnya dengan tumpukan kain bermerek. Mereka terus berbicara, merencanakan bagaimana dosis obat penenangku akan perlahan-lahan ditingkatkan sampai jantungku berhenti berdetak secara alami dalam catatan medis. Aku merasa seperti sedang menonton film horor di mana aku adalah korbannya, namun aku tidak bisa lari dari kursi penonton karena tubuhku adalah penjara itu sendiri. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan saat Randy mulai tertawa kecil menanggapi candaan Tiara, sebuah tawa yang menghina kesetiaan yang kuberikan padanya selama ini. Air mata yang ingin kupencarkan kupaksa mengalir di dalam saluran napas, jangan sampai ada satu tetes pun yang keluar dan memberitahu mereka bahwa Kinanti yang asli sudah bangun dan sedang mendengarkan setiap detail rencana pembunuhan ini. Tiba-tiba, pintu kamar rawatku terbuka dengan suara decitan halus, membuat percakapan mereka terhenti seketika dan suasana ruangan berubah menjadi kaku dan formal. Aku mendengar langkah kaki yang lebih ringan, suara sepatu karet khas tenaga medis yang mendekat ke arah monitor jantungku untuk memeriksa tanda-tanda vital. Randy segera mengubah suaranya menjadi penuh duka, sebuah akting luar biasa yang mungkin bisa memenangkan penghargaan, sembari bertanya pada perawat itu tentang perkembangan istri tercintanya. Belum ada kemajuan yang signifikan, Pak Randy, detak jantungnya masih sama seperti kemarin, datar dan stabil. Suara perawat itu terdengar tenang dan profesional, namun ada sesuatu yang berbeda saat dia menyentuh pergelangan tanganku. Aku merasakan tekanan jari yang sedikit lebih kuat, seolah dia sedang mencoba mengirimkan sinyal melalui sentuhan kulit, sebuah kode yang tidak ditujukan untuk siapapun kecuali aku. Perawat itu mulai menyesuaikan selang infusku, dan sesaat aku merasakan ujung jarinya menggores telapak tanganku dengan pola yang aneh, seolah dia tahu bahwa di balik topeng koma ini, aku sedang menjerit meminta tolong. Saat Randy dan Tiara berpamitan keluar ruangan untuk mencari makan malam, aku masih bisa merasakan kehadiran perawat itu di samping ranjangku. Dia tidak segera pergi seperti biasanya. Aku mendengar dia menghela napas panjang, lalu sebuah bisikan yang sangat pelan hampir tak terdengar sampai di telingaku. Jangan buka matamu sekarang, Kinanti, mereka sedang mengawasimu lewat kamera di sudut ruangan. Jantungku seolah berhenti berdetak sesaat. Perawat ini tidak hanya tahu bahwa aku sudah sadar, tetapi dia juga tahu bahwa hidupku berada dalam bahaya besar yang lebih rumit dari sekadar pengkhianatan keluarga. Kata-kata perawat itu menggantung di udara seperti kabut dingin yang mencekam, membuat bulu kuduku berdiri meskipun tubuhku masih kaku tak bergerak. Jadi, pengkhianatan ini bahkan lebih terorganisir dari yang kubayangkan. Randy bukan hanya menunggu ajalku, dia memasang kamera pengawas untuk memastikan aku benar-benar lenyap tanpa sempat melawan. Aku merasa seperti tikus yang terjebak dalam laboratorium eksperimen, di mana setiap embusan napasku dipantau oleh predator yang siap menerkam jika aku menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Perawat itu kembali menyentuh tanganku. Kali ini gerakannya lebih seperti memberikan perlindungan daripada sekadar pengecekan medis rutin, menciptakan sebuah ikatan rahasia di antara kami dalam keheningan ruang VVIP yang menyesakkan ini. Aku mendengar langkah kaki Randy dan Tiara yang semakin menjauh di koridor, namun aku tetap menuruti peringatan perawat itu dengan menjaga kelopak mataku tetap terkunci rapat. Dalam kegelapan yang kupaksakan, indera pendengaranku menjadi 10 kali lipat lebih tajam, mampu menangkap deru mesin pendingin ruangan yang bergetar rendah dan gesekan kain seragam perawat itu saat dia bergerak. Ada keheningan yang panjang setelah pintu tertutup, sebuah jeda yang membuatku bertanya-tanya apakah perawat ini adalah sekutu atau justru bagian dari skenario mengerikan yang sedang disusun oleh suamiku sendiri.
Namun, saat aku merasakan dia menarik selimutku dengan sangat lembut dan penuh empati, secercah harapan yang hampir pada mulai menyala kembali di dasar hatiku. "Namaku Nila," bisiknya lagi, suaranya kini terdengar lebih jelas namun tetap terjaga dalam frekuensi yang hanya bisa kudengar. "Aku tahu kamu sudah bisa mendengarku sejak 2 hari yang lalu saat refleks pupilmu berubah. Tapi aku diam karena aku melihat apa yang mereka lakukan saat jam kunjung habis." Jantungku berdebar sangat keras hingga aku takut mesin EKG akan menangkap lonjakan ritmenya dan memicu alarm. Namun Nila dengan cepat meletakkan telapak tangannya di atas dadaku, seolah memberikan tekanan penenang agar aku bisa mengendalikan diri. Pengetahuannya tentang rahasia ini adalah belati bermata dua. Dia bisa menyelamatkanku, atau dia bisa menjadi orang yang menancapkan paku terakhir di peti matiku. Nila bergerak menuju rak obat di sudut ruangan, suara botol-botol kecil yang beradu memberikan sensasi ngeri yang tak terlukiskan dalam benakku. Aku teringat ucapan Randy tentang dosis yang akan ditingkatkan, dan aku mulai bertanya-tanya apakah cairan yang akan masuk ke pembuluh darahku sebentar lagi adalah malaikat maut yang dikemas dalam bentuk obat. Rasa takut yang murni mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala, membayangkan zat kimia itu akan menghentikan detak jantungku sementara aku masih sepenuhnya sadar dan merasakan setiap detik kematianku. Namun, Nila berbisik lagi, "Aku akan mengganti botol infusmu dengan vitamin dan glukosa murni. Mereka tidak akan curiga karena cairannya terlihat sama, tapi ini akan memberimu kekuatan untuk benar-benar bangun nanti." Aku ingin sekali membalas bisikannya, ingin menanyakan mengapa dia mau mempertaruhkan pekerjaannya, bahkan mungkin nyawanya, untuk membantuku yang bukan siapa-siapa baginya. Tapi bibirku masih terasa seperti dilem, dan lidahku keluh karena efek obat penenang sisa yang masih bersarang di sistem sarafku. Setiap detik yang kulalui bersama Nila di ruangan itu terasa seperti permainan catur yang sangat berbahaya, di mana satu langkah salah akan membuat kami berdua tamat. Dia adalah orang asing pertama yang menunjukkan kemanusiaan di tempat di mana orang-orang yang paling kucintai justru menunjukkan sisi iblis mereka, dan aku terpaksa menggantungkan hidupku sepenuhnya pada kejujurannya. Tak lama kemudian, aku mendengar pintu kembali terbuka dengan kasar, tanda bahwa para predator itu telah kembali dari perburuan mereka di luar sana. Suara tawa genit Tiara kembali merobek ketenangan, diikuti oleh suara berat Randy yang memesan kopi lewat telepon genggamnya, seolah-olah mereka sedang berada di lobi hotel, bukan di kamar orang sakit. Aku bisa merasakan tatapan mereka tertuju padaku, sebuah tatapan yang penuh dengan perhitungan materi dan kebencian yang terselubung di balik kedok kesedihan palsu yang mereka tunjukkan pada dunia. Nila dengan cekatan segera menjauh dari ranjangku, kembali ke mode perawat profesional yang datar dan tanpa ekspresi, seolah tidak pernah ada percakapan rahasia di antara kami. "Suster, kenapa dia belum mati juga? Maksud saya, kenapa kondisinya masih stabil begini?" Suara Tiara terdengar sangat tidak sabar, penuh dengan nada frustrasi yang hampir tidak disembunyikan. Pertanyaan itu begitu biadab hingga aku merasa jiwaku terlepas dari raga karena syok. Seorang adik bertanya mengapa kakaknya belum mati, seolah sedang menanyakan keterlambatan paket kiriman barang. Aku bisa membayangkan wajah Nila yang pasti sedang berusaha keras menjaga profesionalitasnya menghadapi dua manusia berhati batu ini di tengah malam yang sunyi. Namun Nila menjawab dengan sangat tenang. "Setiap tubuh memiliki daya tahan yang berbeda, Mbak, tapi kita lihat saja perkembangan dosis malam ini." Randy mendekat ke sisi ranjangku, dan aku merasakan napasnya yang beraroma kopi menerpa pipiku saat dia membungkuk untuk berpura-pura mencium keningku. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalku agar tidak bergidik ngeri, atau meledak dalam kemarahan saat bibirnya menyentuh kulitku. Sentuhan itu terasa sangat menjijikkan, seperti lendir yang meninggalkan jejak busuk.
Di depan Nila, dia bertingkah seperti suami yang hancur hatinya, mengelus tanganku dan membisikkan kata-kata sayang yang kini terdengar seperti mantra kutukan di telingaku. Kejahatan pria ini sungguh luar biasa. Dia mampu membagi wajahnya antara cinta dan maut dalam hitungan detik tanpa sedikit pun rasa bersalah. Nanti kalau sudah selesai urusan administrasi pemakaman, kita langsung pergi ke Bali ya, Mas? Aku sudah bosan dengan suasana duka yang membosankan ini, bisik Tiara, namun suaranya masih cukup keras untuk menembus indera pendengaranku. Mereka mulai membicarakan rencana liburan di atas rencana kematianku, mendiskusikan hotel mana yang akan mereka tinggali menggunakan uang asuransiku nanti. Rasa perih di hatiku kini telah berubah total menjadi api dendam yang membara. Aku bersumpah demi Tuhan, jika aku berhasil keluar dari ruangan ini hidup-hidup, aku akan memastikan mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki di Bali kecuali sebagai buronan. Malam semakin larut dan lampu ruangan diredupkan, menyisakan cahaya temaram yang menciptakan bayangan panjang di dinding seperti monster yang menari. Nila memberiku satu remasan terakhir pada jempol kakiku saat dia meninggalkan ruangan, sebuah tanda bahwa dia akan segera kembali untuk tahap selanjutnya dari rencana pelarian kami. Di dalam kegelapan yang sunyi, di bawah pengawasan kamera yang berkedip merah di sudut plafon, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak menyerah pada rasa sakit ini. Aku adalah Kinanti, dan aku akan menjadi hantu yang menghancurkan hidup mereka sebelum mereka sempat menguburkan raga ini secara paksa. Malam semakin larut dan kesunyian rumah sakit terasa semakin mencekam, hanya interupsi bunyi mesin detak jantung yang menjadi saksi bisu keberadaanku. Di sofa pojok ruangan, aku mendengar desahan napas Randy yang berat, disusul suara denting botol minuman keras yang ia selundupkan ke dalam ruang VVIP ini. Aroma alkohol mulai menguar, bercampur dengan bau obat-obatan, menciptakan atmosfer yang memuakkan di indera penciumanku yang kini menjadi sangat sensitif. Aku bisa membayangkan dia duduk di sana, menenggak cairan itu sambil menatap tubuhku yang membeku, mungkin menghitung mundur detik-detik menuju kebebasan finansial yang ia impikan. Pengkhianatan ini bukan lagi sekadar luka, tapi belati yang diputar-putar di dalam dadaku setiap kali aku mendengar suara tegukannya. Mas, jangan terlalu banyak minum, nanti kalau dokter datang tiba-tiba bagaimana? Suara Tiara terdengar berbisik, namun nada bicaranya penuh dengan kekhawatiran yang egois, bukan kepedulian. Aku mendengar derit sofa saat Tiara berpindah duduk, mungkin mendekat ke arah Randy untuk bermanja-manja di atas penderitaanku. Mereka mengira aku adalah bongkahan daging tanpa nyawa, sehingga mereka tidak lagi merasa perlu memakai topeng kesantunan atau kasih sayang persaudaraan. Di balik kelopak mataku yang terpejam, aku membayangkan wajah Tiara yang selama ini kupandang sebagai adik kecil yang lugu, kini berubah menjadi sosok wanita haus harta yang mengerikan. Dokter jaga malam ini sudah kubayar, Tiara, dia tidak akan masuk ke sini kecuali aku yang memanggilnya, jawab Randy dengan suara yang sedikit serak karena pengaruh alkohol. Pernyataan itu membuat jantungku mencelos. Ternyata gurita kekuasaan Randy sudah merasuk hingga ke sistem rumah sakit ini, menyuap mereka yang seharusnya menjadi pelindung nyawa. Pantas saja Nila harus bergerak dengan sangat hati-hati dan penuh rahasia, karena dia berada di tengah-tengah sarang serigala yang sudah dikendalikan oleh suamiku. Aku merasa dunia ini runtuh, menyadari bahwa uang asuransi dan asetku telah cukup untuk membeli integritas orang-orang yang kupercaya. Tak lama kemudian, aku mendengar suara kecupan yang basah dan menjijikkan, diikuti oleh tawa kecil Tiara yang manja di tengah keheningan malam. Darahku mendidih seketika saat menyadari bahwa mereka melakukan perbuatan asusila tepat di samping ranjangku, di ruangan tempat aku sedang bertaruh nyawa. Randy, pria yang dulu berlutut memohon restu orang tuaku, kini tanpa malu menjamah adik kandungku sendiri, seolah aku sudah benar-benar terkubur di bawah tanah.
Rasa mual yang hebat menggelegak di perutku, namun aku harus tetap tenang, menjaga napas tetap teratur agar mesin monitor tidak memberikan sinyal kegelisahan. Setelah Kinanti pergi, kita harus cepat-cepat mengurus surat nikah kita di luar negeri. Mas, aku tidak mau orang-orang menggunjing kita, ucap Tiara dengan nada yang sangat santai, seolah kematianku adalah jadwal liburan yang sudah pasti. Mereka bahkan sudah merencanakan pernikahan mereka sebelum jasadku dingin, sebuah rencana yang sungguh melampaui batas kewarasan manusia normal. Aku teringat bagaimana Tiara selalu memuji Randy sebagai kakak ipar terbaik, dan kini aku tahu bahwa pujian itu adalah kode untuk nafsu yang terpendam lama di belakang punggungku. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah paku yang semakin memperkuat peti mati dendamku kepada mereka. Randy terkekeh, suara tawanya terdengar seperti parutan logam yang kasar di telingaku. Tentu saja, sayang, semua harta Kinanti akan menjadi milik kita, dan tidak akan ada yang curiga karena semua orang tahu betapa setianya aku menunggunya di rumah sakit ini. Ironi dari kata setia itu membuatku ingin meludah tepat di wajahnya yang penuh kepalsuan. Dia telah membangun narasi sebagai suami teladan di media sosial, mengunggah foto-foto sedih di samping ranjangku untuk mendapatkan simpati publik, sementara di dunia nyata, dia sedang merancang kehancuranku. Branding yang ia ciptakan adalah tameng sempurna untuk menyembunyikan sisi monster yang sesungguhnya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang ritmis memecah kemesraan menjijikkan mereka, membuat suasana ruangan kembali tegang dalam sekejap. Aku mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru, mungkin Tiara yang merapikan pakaiannya dan menjauh dari Randy agar tetap terlihat sopan. "Siapa?" tanya Randy dengan nada ketus, berusaha menutupi kepanikan kecil dalam suaranya akibat interupsi yang tidak diinginkan itu. Hatiku bersorak kecil, berharap itu adalah Nila yang kembali membawa kabar, atau sekadar menghentikan kebusukan yang sedang terjadi di ruangan ini. "Saya, Suster Nila, Pak, waktunya penggantian cairan infus dan pembersihan berkala." Suara Nila terdengar tenang namun tegas dari balik pintu yang tertutup. Aku merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah-olah oksigen baru saja dipompakan ke dalam paru-paruku yang sesak oleh dosa-dosa mereka. Randy mendengus kesal sebelum akhirnya mengizinkan Nila masuk, dan aku bisa merasakan pergeseran energi di ruangan itu saat perawat misterius itu melangkah mendekat. Kehadiran Nila adalah satu-satunya benteng pertahananku melawan kegelapan yang ingin menelan jiwaku bulat-bulat malam ini. Nila bergerak dengan sangat efisien. Aku mendengar suara plastik kemasan infus yang disobek dan denting logam peralatan medis yang ia gunakan. Saat ia berdiri tepat di sisi kananku, aku merasakan hembusan napasnya yang tenang, dan sekali lagi, ia melakukan kontak fisik yang disengaja sebagai sinyal. Ia meremas jemari tanganku dengan pola 2 kali tekanan pendek dan 1 kali tekanan panjang, seolah sedang berkomunikasi menggunakan kode Morse yang hanya kami berdua yang mengerti. Mataku tetap terpejam, namun seluruh sel di tubuhku terjaga, mencoba menyerap setiap instruksi bisu yang ia berikan melalui sentuhan itu. "Kondisinya sedikit menurun, Pak, mungkin efek dari obat penenang yang diberikan tadi sore," ucap Nila dengan nada datar yang sangat meyakinkan, membuat Randy dan Tiara saling bertukar pandang penuh kemenangan. Mereka tidak tahu bahwa Nila sebenarnya sedang memberikan informasi palsu untuk membuat mereka lengah dan merasa rencana mereka berjalan lancar. Di saat mereka merasa di atas angin, Nila membungkuk sedikit ke arah telingaku saat berpura-pura membenarkan letak bantal, lalu membisikkan satu kata yang mengubah segalanya. "Malam ini, kita berangkat." Darahku berdesir hebat, antara takut dan semangat, karena aku tahu sandiwara ini akan segera memasuki babak paling berbahaya. Jantungku berdentum sekeras tabuhan drum di dalam rongga dadaku, sebuah ritme yang sangat kontras dengan ketenangan semu yang kupaksakan di permukaan kulitku. Malam ini,
kata itu bergema di kepalaku seperti lonceng peringatan sekaligus harapan, memicu adrenalin yang selama ini terpendam dalam kelumpuhan palsuku. Aku bisa merasakan keberadaan Nila yang masih berdiri sangat dekat. Aroma antiseptik yang melekat di seragamnya terasa seperti wangi kebebasan yang sudah lama kunantikan. Di sisi lain ruangan, Randy dan Tiara tampaknya sudah kembali larut dalam dunia mereka sendiri, tidak menyadari bahwa di bawah hidung mereka, sebuah konspirasi pelarian sedang disusun dengan rapi. "Suster, pastikan saja dia tidak merasa sakit saat pergi nanti. Aku tidak mau ada drama di depan wartawan kalau dia terlihat menderita." Suara Randy terdengar dingin, tanpa sedikit pun getaran kemanusiaan. Kalimat itu membuktikan bahwa citra publik adalah segalanya baginya, bahkan lebih berharga daripada nyawa wanita yang pernah ia janjikan untuk dijaga seumur hidup. Ia ingin kematianku terlihat estetik dan tenang, sebuah akhir yang sempurna untuk narasi suami yang berduka yang sedang ia bangun di media sosial. Kebusukannya meresap hingga ke tulang belulangku, mengubah rasa cintaku yang tersisa menjadi abu dendam yang sangat kelam. Nila tidak menjawab dengan kata-kata, ia hanya memberikan gumaman kecil yang terdengar patuh, sebuah akting profesional yang sempurna untuk menipu sang predator. Aku mendengar suara roda troli medis yang bergeser pelan, dan tiba-tiba aku merasakan sensasi dingin dari kapas alkohol yang diusapkan ke lipatan siku kiriku. Ini adalah saat yang paling mendebarkan. Apakah dia benar-benar akan memasukkan vitamin seperti janjinya, ataukah dia terpaksa mengikuti instruksi Randy untuk menyuntikkan dosis maut? Aku hanya bisa pasrah, menutup rapat pintu hatiku dari segala keraguan dan memberikan kepercayaan penuh pada perawat misterius yang baru kukenal ini. "Selesai, Pak Randy. Saya akan kembali 2 jam lagi untuk pengecekan terakhir sebelum pergantian shift pagi," ucap Nila dengan nada yang sangat datar dan meyakinkan. Langkah kakinya terdengar menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam di antara aku dan 2 pengkhianat yang masih setia menunggu ajalku. Aku merasakan cairan dingin mulai mengalir masuk ke pembuluh darahku melalui selang infus, sebuah sensasi yang biasanya membuatku takut, namun kali ini terasa seperti tenaga baru yang merambat ke seluruh sarafku. Glukosa dan vitamin yang Nila janjikan seolah menjadi bahan bakar bagi raga yang sudah lama dibiarkan lemah tanpa asupan yang layak. Di sofa, aku mendengar suara Tiara yang menguap lebar. Mungkin dia sudah mulai lelah menunggu momen kematianku yang tak kunjung tiba. "Mas, aku tidur sebentar ya di sofa. Bangunkan aku kalau ada apa-apa," bisiknya dengan nada manja yang membuatku ingin sekali bangkit dan menamparnya. Randy setuju, dan tak lama kemudian, suara napas teratur Tiara menandakan dia telah terlelap dengan tenang di atas penderitaan kakaknya sendiri. Betapa ironisnya, dia bisa tidur senyenyak itu setelah merencanakan pembunuhan darah dagingnya sendiri, seolah hati nuraninya sudah mati total demi selembar cek warisan. Randy sendiri tampaknya masih terjaga. Aku mendengar suara gesekan layar ponselnya dan sesekali suara ketikan pesan singkat yang intens. Mungkin dia sedang berkoordinasi dengan pengacaranya, atau mungkin sedang mengunggah status sedih lainnya untuk memanen simpati dari para pengikutnya di internet. Aku membayangkan wajahnya yang diterangi cahaya layar ponsel, wajah yang penuh kepura-puraan yang sudah membohongiku selama bertahun-tahun pernikahan kami. Kebencianku padanya kini menjadi jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam ketakutan, sebuah kekuatan gelap yang memberiku keberanian untuk terus bersandiwara. Jam dinding di ruangan itu berdetak dengan suara yang terasa semakin keras, seolah setiap detiknya adalah langkah menuju garis finish hidup atau matiku. Aku mulai mencoba melakukan latihan mental, menggerakkan setiap otot di pikiranku agar saat waktunya tiba, tubuhku tidak kaku dan bisa diajak bekerja sama. Aku membayangkan diriku berdiri, berjalan, dan berlari keluar dari gedung putih yang kini terasa seperti penjara bawah tanah ini.
Nila adalah kunci pintu selku, dan aku harus siap saat dia memutar kuncinya nanti di tengah kegelapan malam yang paling sunyi. 1 jam berlalu seperti selamanya, dan aku merasakan energi dari cairan infus tadi mulai bekerja, membuat kesadaranku menjadi sangat tajam dan jernih. Aku bisa merasakan setiap helai kain hijab yang menyentuh pipiku, setiap hembusan angin dari air kondisioner yang menerpa kulitku, dan setiap getaran kecil di lantai saat ada orang lewat di koridor luar. Pikiranku mulai menyusun rencana, kemana aku akan pergi? Siapa yang bisa kupercayai selain Nila? Aku menyadari bahwa saat aku mati nanti, aku tidak boleh kembali menjadi Kinanti yang dulu, aku harus lahir kembali sebagai sosok yang tidak mereka kenali. Tiba-tiba, suara pintu terbuka kembali terdengar, namun kali ini gerakannya sangat halus, seolah sang pendatang tidak ingin membangunkan siapapun. Aku mendengar langkah kaki yang sangat ringan, hampir tanpa suara, mendekat ke arah ranjangku dengan kecepatan yang konstan. Bau antiseptik itu kembali hadir, menandakan bahwa Nila telah datang lebih awal dari yang ia katakan sebelumnya pada Randy. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini adalah saatnya, titik balik di mana takdirku akan ditentukan oleh keberanian seorang perawat dan ketabahan seorang istri yang dikhianati. Nila membungkuk sangat rendah di dekat telingaku, aku bisa merasakan uap napasnya yang hangat dan teratur di balik masker medisnya. Randy sedang tertidur di kursi, dan Tiara juga sudah lelap. Bisiknya hampir tanpa suara, benar-benar hanya getaran yang sampai ke pendengaranku. Aku sudah mematikan kamera pengawas di sudut itu selama 10 menit dengan dalih gangguan teknis di pusat data. Sekarang, perlahan-lahan buka matamu, Kinanti. Kita tidak punya banyak waktu untuk memulai sandiwara kematianmu yang sesungguhnya. Dengan perlahan dan penuh rasa takut, aku mulai menggerakkan kelopak mataku yang sudah 3 bulan terkatup, siap menghadapi kenyataan pahit di luar kegelapan. Kelopak mataku terasa seberat timah saat perlahan kupaksa terbuka, cahaya lampu rumah sakit yang redup menyengat korneaku hingga air mata spontan mengalir. Bayangan pertama yang tertangkap adalah wajah Nila yang tertutup masker, matanya yang tajam menatapku dengan binar kecemasan sekaligus ketegasan yang tak tergoyahkan. Aku mencoba menggerakkan rahangku, namun hanya suara erangan parau yang keluar, sebuah bunyi yang hampir membuatku panik jika Nila tidak segera membekap mulutku dengan lembut. Di sudut ruangan, aku melihat Randy tertidur dengan kepala terkulai di sandaran kursi, sementara Tiara meringkuk di sofa seperti ular yang sedang berhibernasi. "Jangan bicara dulu, otot lehermu masih sangat lemah," bisik Nila tepat di telingaku, suaranya mengandung otoritas yang membuatku merasa aman sekaligus waspada. Ia dengan cepat memeriksa rekam medis digital di tabletnya, jarinya menari lincah seolah sedang menghapus jejak keberadaanku dari sistem pusat rumah sakit. Aku menatap selang-selang yang menempel di tubuhku, merasa jijik karena menyadari bahwa alat-alat inilah yang menjadi alat tawar-menawar nyawaku di tangan suamiku sendiri. Nila memberikan isyarat agar aku tetap tenang, sementara ia menyiapkan sebuah kantong cairan berwarna keruh yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nila membungkuk, memposisikan dirinya sedemikian rupa agar tubuhnya menghalangi pandangan kamera pengawas yang ia klaim sudah mati sementara. "Dengar Kinanti, aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, tapi aku melakukan ini karena Randy juga telah menghancurkan hidup adikku di rumah sakit ini setahun lalu," bisiknya dengan nada yang bergetar karena amarah yang tertahan. Pengakuan itu mengejutkanku. Ternyata motif Nila membantuku bukan hanya sekadar rasa iba, melainkan sebuah dendam yang sama besarnya dengan yang kurasakan. Kami berdua adalah korban dari monster yang sama, terikat oleh benang merah nasib yang dipertemukan di ruang perawatan VVIP ini. Cairan ini akan membuat detak jantungmu melambat hingga ke titik terendah, cukup untuk memicu alarm kematian di monitor tanpa benar-benar membunuhmu,
jelas Nila sambil menghubungkan kantong itu ke selang infusku. Ia menatapku dalam-dalam, memastikan aku memahami risiko dari rencana gila yang sedang ia jalankan di bawah hidung para pengkhianat itu. Jika dosisnya sedikit saja berlebih, aku benar-benar akan menjadi mayat, namun jika aku menolak, Randy akan menyuntikkan dosis mautnya sendiri dalam beberapa jam ke depan. Aku mengangguk pelan, memberikan persetujuan tanpa kata pada perjanjian berbahaya yang kami buat di bawah temaram lampu medis ini. Rasa dingin yang luar biasa mulai menjalar dari lenganku, merambat cepat menuju jantung, membuat setiap sel di tubuhku seolah berteriak karena hipotermia mendadak. Aku merasakan pandanganku mulai mengabur kembali, namun kali ini bukan karena koma, melainkan efek dari cairan yang sedang memanipulasi tanda vital tubuhku. Nila memegang tanganku erat, seolah menyalurkan sisa kehangatan manusiawi sebelum aku memasuki kondisi mati suri yang akan menipu semua orang di ruangan ini. Di kejauhan, aku mendengar suara Tiara yang mengigau kecil dalam tidurnya, sama sekali tidak menyadari bahwa kakaknya sedang melakukan pelarian paling ekstrim. Saat alarm berbunyi nanti, tim medis akan datang dan mereka akan menyatakanmu meninggal karena gagal jantung mendadak. Nila terus membisikkan instruksinya, memastikan setiap detail tertanam di kepalaku. Ia menjelaskan bahwa jasadku akan segera dibawa ke ruang jenazah sebelum Randy sempat melakukan autopsi atau pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter pribadinya. Di ruang jenazah itulah, Nila sudah menyiapkan seseorang yang akan membantuku keluar dari gedung ini melalui jalur logistik rahasia. Rencana ini terdengar seperti naskah film aksi. Namun bagiku, ini adalah satu-satunya jembatan menuju kehidupan kedua yang harus kuseberangi. Detak jantungku di monitor mulai berubah iramanya, dari PIP yang stabil menjadi suara seret yang semakin lambat dan berat. Aku merasakan paru-paruku seolah menyempit, membuat setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan hidup dan mati yang sesungguhnya. Nila mulai melepaskan beberapa sensor di dadaku dengan gerakan yang terlihat seperti ketidaksengajaan, menciptakan anomali data pada sistem pemantauan pusat di meja perawat. Keringat dingin bercucuran di dahi perawat itu, menunjukkan bahwa ia pun sedang mempertaruhkan segalanya demi sebuah keadilan yang selama ini tertunda. Ingat Kinanti, jangan pernah bergerak atau membuka mata sampai kamu mendengar suara ketukan 3 kali di pintu ambulans nanti. Pesan terakhir Nila terdengar sangat jauh, seiring dengan kesadaranku yang mulai merosot ke dasar jurang kegelapan. Aku merasa jiwaku melayang di atas raga, menatap diriku sendiri yang terbaring pucat dengan hijab yang sedikit berantakan di atas bantal putih. Ada perasaan damai yang aneh saat aku mulai melepaskan identitas sebagai istri Randy, bersiap untuk meninggalkan semua kemewahan palsu yang selama ini menyiksa batin dan fisikku. Tiba-tiba, suara denging panjang beep memecah keheningan malam, sinyal kematian yang paling ditakuti sekaligus paling dinantikan di ruangan itu. Alarm merah berkedip di atas pintu, dan aku mendengar Randy tersentak bangun dari kursinya dengan suara teriakan yang terdengar sangat dibuat-buat. Kinanti! Suster, apa yang terjadi dengan istriku? Teriaknya dengan nada dramatis, sementara aku bisa merasakan dia sebenarnya sedang tersenyum di balik kepura-puraannya. Tiara pun terbangun. Suaranya terdengar panik namun ada nada kemenangan yang terselip saat ia melihat garis lurus di layar monitor jantungku. Nila segera melakukan prosedur resusitasi jantung paru, RGP palsu, menekan dadaku dengan ritme yang terlihat meyakinkan namun sebenarnya tidak memberikan tekanan berarti. Aku merasakan guncangan di tubuhku, mendengar langkah kaki banyak orang yang berlarian masuk ke dalam ruangan, dan suara dokter jaga yang sibuk memberikan perintah darurat. Di tengah hiruk-pikuk itu, aku memejamkan mata dalam-dalam, menahan napas sekuat tenaga, dan bersiap menjadi hantu. Babak pertama sandiwaraku telah selesai, dan kini aku resmi mati di mata dunia.
siap untuk bangkit kembali sebagai mimpi buruk yang paling nyata bagi mereka. Kesadaranku terasa seperti kapas yang mengapung di tengah badai, samar namun sangat peka terhadap setiap getaran di sekelilingku. Suara langkah kaki sepatu bot karet para perawat yang berlarian masuk ke ruangan VVIP-ku terdengar seperti dentuman raksasa di telingaku yang setengah mati. Aku merasakan tubuhku diguncang hebat saat dokter jaga, yang mungkin sudah disuap Randy, mulai melakukan prosedur penyelamatan yang terasa sangat teatrikal. Siapkan defibrilator. 1, 2, 3, sok. Teriaknya, dan aku merasakan sentakan listrik semu yang sengaja tidak mengenai kulitku secara langsung berkat kain alas yang dipasang Nila dengan cerdik. Di tengah kekacauan itu, aku mendengar isak tangis Tiara yang meledak, sebuah tangisan yang terdengar sangat meyakinkan hingga aku hampir ingin memujinya jika saja aku tidak tahu itu hanyalah air mata buaya. "Mbak Kinanti, jangan tinggalkan aku, Mbak," teriaknya histeris, namun aku bisa merasakan dia sebenarnya sedang meremas tangan Randy di balik selimut ranjangku. Kebejatan mereka benar-benar tidak mengenal tempat. Bahkan di saat-saat terakhir kematianku, mereka masih sempat mencuri kesempatan untuk saling menguatkan nafsu. Aku tetap mematung, menekan setiap insting untuk bernapas, membiarkan tubuhku menjadi sedingin es akibat cairan kimia yang disuntikkan Nila tadi. Waktu kematian pukul 3.15 pagi, suara dokter itu terdengar berat dan final, menjatuhkan vonis yang mengakhiri keberadaan Kinanti di mata hukum dan medis. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan, sebuah kesunyian yang terasa sangat berat bagi siapapun yang tidak tahu kebenarannya. Namun bagiku, itu adalah melodi kemenangan pertama. Aku merasakan kain putih kasar ditarik menutupi seluruh wajahku, menghalangi cahaya lampu operasi yang tadi menyilaukan, dan seketika duniaku menjadi gelap total. Di balik kain kafan sementara itu, aku tersenyum dalam hati. Aku telah berhasil melewati gerbang pertama menuju kebebasan. Randy mendekat. Aku merasakan berat tubuhnya bertumpu pada pinggir ranjang saat dia berpura-pura memeluk jasadku yang sudah kaku. "Maafkan aku, sayang, aku tidak bisa menjagamu," bisiknya dengan suara bergetar yang sangat dramatis, namun aku bisa mencium aroma kemenangan dari napasnya yang berbau alkohol. Tangannya mengusap kepalaku dari balik kain, sebuah sentuhan terakhir yang penuh kebencian terselubung, seolah dia sedang memastikan bahwa mangsanya benar-benar sudah berhenti bernapas. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalku agar tidak bergidik ngeri atau muntah karena sentuhan pria yang paling menjijikkan ini. "Pak Randy, mohon maaf, kami harus segera membawa jenazah ke ruang pemulasaraan sesuai prosedur rumah sakit untuk menghindari kontaminasi." Suara Nila memecah suasana duka palsu itu dengan ketegasan yang luar biasa. Aku merasakan ranjangku mulai didorong. Suara roda yang berderit di atas lantai marmer terdengar seperti musik pelarian yang indah. Randy dan Tiara tampaknya tidak keberatan. Mereka justru terlihat lega karena beban hidup mereka, yaitu diriku, akhirnya disingkirkan dari pandangan mereka secepat mungkin. Mereka ingin segera pulang, mandi, dan mungkin merayakan kebebasan mereka dengan sampanye warisan. Perjalanan menuju ruang jenazah terasa sangat panjang dan penuh guncangan, melewati lorong-lorong rumah sakit yang dingin dan berbau lisol. Aku merasakan lift bergerak turun. Tekanan di telingaku berubah, menandakan kami sedang menuju lantai dasar atau bahkan rubanah yang jarang dikunjungi orang. Nila terus berada di sampingku, tangannya sesekali menepuk sisi ranjang sebagai kode agar aku tetap tenang dan tidak melakukan gerakan sekecil apapun. Aku menyadari bahwa di luar sana, fajar mulai menyingsing, namun bagiku, kegelapan ini adalah awal dari fajar yang sesungguhnya. Pintu ruang jenazah terbuka dengan suara decitan logam yang ngilu, dan hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergap kulitku yang hanya terlapisi kain tipis.
Aku mendengar suara beberapa orang pria berbicara dengan nada rendah. Mungkin petugas forensik atau kaki tangan Randy yang bertugas mengawasi proses ini. Ini jenazah Nyonya Kinanti, tolong segera siapkan administrasinya, ucap Nila pada seseorang. Suaranya terdengar sangat otoriter seolah dia sedang memegang kendali penuh atas situasi ini. Aku merasa tubuhku dipindahkan dari ranjang dorong ke atas meja besi yang sangat dingin, sebuah transisi yang membuatku hampir kehilangan kesadaran karena syok suhu. Kalian bisa keluar dulu, saya akan membersihkan jenazah sebelum keluarganya datang untuk memandikan secara resmi, perintah Nila kepada petugas lainnya. Aku mendengar langkah kaki menjauh dan pintu yang dikunci dari dalam, menyisakan keheningan yang mencekam di antara aku dan perawat penyelamatku. Sesaat kemudian, kain yang menutupi wajahku dibuka, dan aku bisa menghirup oksigen kembali meski dengan napas yang sangat pendek dan teratur. Nila menatapku dengan wajah yang pucat pasi, peluh dingin membasahi dahinya, menunjukkan betapa besarnya risiko yang baru saja ia ambil. Jangan bangun dulu, Kinanti. Cairan penawar akan mulai bekerja dalam 5 menit, bisiknya sambil menyuntikkan sesuatu yang hangat ke lengan kananku. Ia menjelaskan bahwa Randy telah memesan ambulans pribadi untuk membawa jenazahku langsung ke rumah duka tanpa melalui prosedur pemeriksaan lanjutan karena dia sudah menyuap kepala rumah sakit. Ini adalah celah yang akan kami gunakan. Ambulans itu sudah disabotase oleh rekan Nila, dan di tengah jalan nanti, aku akan ditukar dengan sesuatu yang lain. Rencana ini sangat gila, namun di mata hukum, aku sudah mati, dan tidak ada tempat yang lebih aman bagi seorang buronan selain di dalam peti mati. Tiba-tiba, suara gedoran keras di pintu ruang jenazah membuat kami berdua tersentak hebat. Jantungku seolah ingin melompat keluar dari dada. Suster Nila, buka pintunya. Pak Randy ingin melihat istrinya sekali lagi sebelum peti ditutup. Teriak sebuah suara pria dari luar yang kukenali sebagai orang kepercayaan Randy. Nila menatapku dengan tatapan horor. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba mencari cara untuk menyembunyikan kenyataan bahwa aku sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan kembali. Aku kembali memejamkan mata, menahan napas, dan berdoa pada Tuhan agar drama kematian ini tidak berakhir menjadi tragedi yang sesungguhnya. Suara gedoran itu bagaikan dentuman palu hakim yang menjatuhkan vonis mati di telingaku, membuat seluruh sel di tubuhku menegang hebat. Nila dengan gerakan secepat kilat kembali menarik kain putih menutupi wajahku, tangannya yang gemetar sedikit menyenggol hidungku, namun aku tetap membeku bagaikan patung marmer. Aku mendengar derit kunci pintu yang diputar, disusul suara langkah sepatu pantofel yang berat dan berwibawa memasuki ruangan dingin ini. Aroma parfum Woody milik Randy kembali menyeruak, sebuah bau yang kini identik dengan pengkhianatan dan maut yang nyaris menjemputku beberapa menit lalu. Kenapa lama sekali membukanya, suster? Saya hanya ingin memastikan istri saya tampak cantik untuk terakhir kalinya. Suara Randy terdengar berat, penuh kepura-puraan yang memuakkan. Aku bisa merasakan kehadirannya tepat di samping meja besi tempatku terbaring. Hawa panas dari tubuhnya kontras dengan dinginnya logam yang menusuk punggungku. Nila berdiri di sisi lain, aku bisa mendengar deru napasnya yang tertahan, berusaha menjaga profesionalitas di tengah badai kepanikan yang mungkin sedang melandanya. Keheningan di ruangan itu terasa begitu padat, seolah-olah oksigen telah habis disedot oleh ketegangan yang memuncak. Maaf Pak Randy, saya sedang merapikan bekas selang infus agar tidak terlihat bekas luka saat pemandian nanti, jawab Nila dengan suara yang luar biasa tenang, sebuah kebohongan yang sangat meyakinkan. Randy tidak menjawab, namun aku merasakan tangannya mulai meraih ujung kain yang menutupi wajahku, menyibaknya perlahan hingga udara dingin ruang jenazah menerpa kulit pipiku. Aku mengerahkan seluruh sisa energiku untuk melemaskan otot wajah,
menjaga bola mataku agar tidak bergerak di balik kelopak, dan menghentikan napas sepenuhnya selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Jari Randy menyentuh keningku, sebuah sentuhan dingin yang membuatku ingin berteriak sekencang mungkin karena rasa jijik yang meluap-luap. Kamu sudah kalah, Kinanti. Semua yang kamu miliki sekarang adalah milikku dan Tiara, bisiknya dengan suara yang sangat rendah, hampir berupa desisan yang hanya ditujukan untuk telingaku. Kalimat itu adalah pengakuan dosa yang paling nyata, sebuah konfirmasi bahwa kecelakaanku dan komaku adalah bagian dari desain besarnya untuk menguasai hartaku. Di balik topeng kematianku, api dendam yang tadinya hanya bara kecil kini meledak menjadi kebakaran besar yang siap menghanguskannya suatu saat nanti. Sudah cukup, Pak. Ambulans sudah menunggu di pintu belakang. Kita harus segera memindahkan jenazah agar tidak menghambat jadwal forensik pagi ini, sela Nila dengan nada tegas yang memotong momen kemenangan Randy. Aku mendengar kain ditutupkan kembali ke wajahku dengan kasar, seolah Randy sudah kehilangan minat pada benda yang sudah tidak bernyawa ini. Suara langkah kakinya menjauh, diikuti bunyi pintu yang tertutup rapat, menyisakan aku dan Nila dalam keheningan yang sedikit lebih lega namun tetap mencekam. Aku segera mengambil napas pendek dan tajam, paru-paruku terasa perih karena sempat kekurangan oksigen selama drama singkat tadi. Tanpa membuang waktu, Nila mendorong meja besiku keluar menuju lorong yang remang-remang, menuju pintu keluar logistik yang jarang dilewati staf medis biasa. Aku merasakan guncangan saat roda meja melewati sambungan lantai yang tidak rata, suara bising mesin rumah sakit di kejauhan menjadi latar belakang pelarianku. Kami berhenti di sebuah peron pemuatan barang, di mana sebuah ambulans tanpa logo rumah sakit resmi sudah menunggu dengan mesin yang menyala halus. Dua orang pria bertubuh tegap, yang tampaknya adalah rekan Nila, segera mengangkat tandu tempatku berbaring ke dalam kabin ambulans yang sempit dan berbau obat-obatan tajam. Pintu ambulans tertutup dengan dentuman keras, mengunci duniaku dari luar dan menandakan dimulainya fase kedua dari rencana gila ini. Nila duduk di sampingku, ia segera melepas masker medisnya dan mengusap keringat yang membanjiri wajahnya dengan kasar. Kita berhasil keluar dari gedung, tapi Randy memasang GPS di ambulans ini melalui pengawalnya, ucap Nila sambil mulai melepaskan kain putih yang membungkusku. Aku mencoba duduk, namun kepalaku terasa berputar hebat dan otot-ototku masih terasa lemas, seperti jeli akibat cairan penawar yang belum bekerja sepenuhnya. Minum ini akan menetralkan sisa obat penenang di sistem sarafmu. Nila menyodorkan sebotol cairan bening yang berasa sangat pahit di lidahku. Aku memaksanya masuk ke tenggorokan, merasakan sensasi hangat yang mulai menjalar ke ujung-ujung jemariku, mengembalikan kekuatan yang sempat hilang. Ambulans melaju kencang membelah jalanan Jakarta yang masih sepi di waktu subuh. Lampu sirine tidak dinyalakan agar tidak menarik perhatian berlebihan dari polisi jalan raya. Aku menatap keluar jendela kecil yang tertutup film gelap, melihat lampu-lampu jalan yang berkelebat, menyadari bahwa bagi dunia, aku sudah tidak ada lagi. Kemana kita akan pergi? Tanyaku dengan suara parau yang nyaris tidak terdengar, kata-kata pertamaku setelah berbulan-bulan membisu dalam koma. Nila menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah perpaduan antara tekad dan kesedihan yang mendalam. Ke sebuah rumah aman di pinggiran Bogor, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Randy atau adikmu yang serakah itu, jawabnya pendek. Ia menjelaskan bahwa di sana, aku akan menjalani transformasi fisik dan identitas, sebuah proses untuk menghapus Kinanti yang lemah dan melahirkan sosok baru yang akan menuntut balas. Tiba-tiba, ambulans mengerem mendadak hingga tubuhku hampir terpelanting dari tandu, diikuti suara klakson yang bersahut-sahutan di luar. Nila mengintip ke depan dan wajahnya kembali memucat. Sebuah mobil hitam mewah,
yang sangat kukenali sebagai mobil pribadi Randy, sedang membuntuti kami dari belakang. Rupanya, kecurigaan Randy belum sepenuhnya hilang, atau mungkin ia ingin memastikan sendiri bahwa peti matiku benar-benar sampai ke liang lahat tanpa hambatan. Di tengah kegelapan subuh itu, aku menyadari bahwa pelarianku baru saja dimulai, dan pengejaran maut ini akan menjadi sangat panjang dan berdarah. Jantungku mencelos saat melihat sorot lampu tajam dari mobil hitam di belakang ambulans melalui celah kaca kecil yang buram. Randy seolah-olah memiliki insting binatang buas yang tahu bahwa mangsanya belum sepenuhnya mati, atau mungkin dia hanya ingin menikmati setiap detik kemenangannya sampai jasadku masuk ke liang lahat. Nila segera memberi instruksi pada sopir melalui interkom kecil agar menambah kecepatan dan mengambil rute tikus menuju perbatasan kota. Guncangan ambulans terasa semakin hebat saat ban melibas jalanan yang tidak rata, membuat tubuhku yang masih lemas terombang-ambing di atas tandu besi yang keras. Pakai ini cepat. Nila menyodorkan sebuah tas kain berisi pakaian berwarna gelap dan sebuah hijab instan hitam yang sangat sederhana, jauh dari kesan mewah yang biasa kukenakan. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, aku berusaha melepas baju pasien yang bau obat-obatan dan menggantinya dengan pakaian rakyat jelata ini. Rasanya sangat aneh melepas identitas Kinanti yang bergelimang harta, namun ada kelegaan yang luar biasa saat kain hitam itu membungkus kepalaku, seolah-olah hijab ini adalah perisai gaib yang melindungiku dari tatapan maut suamiku. Aku bukan lagi nyonya besar di rumah menteng. Aku kini hanyalah bayangan yang sedang mencari jalan pulang. Ambulans tiba-tiba berbelok tajam ke sebuah gang sempit di area pasar tradisional yang mulai menggeliat di waktu subuh, menciptakan hiruk-pikuk klakson dan teriakan pedagang. Nila menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari rencana pengalihan. Di tengah kerumunan truk sayur, ambulans ini akan bertukar posisi dengan mobil box kusam yang sudah menunggu di ujung pasar. Kami bergerak sangat cepat. Nila membantuku turun dari ambulans dan memapahku masuk ke dalam bak belakang mobil box yang berbau apek dan lembab. Di dalam kegelapan bak mobil itu, aku mendengar suara mobil mewah Randy yang melaju kencang melewati gang. Tampaknya dia tertipu oleh ambulans yang terus melaju ke arah yang berbeda. Kita punya waktu sekitar 2 jam sebelum mereka menyadari ambulans itu kosong, bisik Nila sambil mengunci pintu bak dari dalam, menyisakan kami dalam kegelapan total yang hanya diterangi sedikit celah udara. Aku bersandar pada dinding kayu mobil yang kasar, merasakan sisa-sisa efek obat di tubuhku mulai memudar dan digantikan oleh rasa nyeri yang luar biasa di sekujur sendi. Nila mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi peralatan medis dan mulai membersihkan bekas selang infus di tanganku dengan sangat teliti. Ia bekerja dalam diam, namun aku bisa merasakan ketegangan yang belum surut dari bahunya yang kaku, menandakan bahwa bahaya masih mengintai di setiap sudut jalan. Sambil menahan perih, aku mulai bertanya tentang identitas baruku yang dijanjikan Nila sebagai tiket masuk kembali ke dunia nyata. Nila mengeluarkan sebuah amplop coklat yang berisi KTP, kartu ATM, dan paspor dengan foto wajahku yang terlihat sedikit berbeda karena sapuan riasan tipis. Namamu sekarang adalah Sekar, seorang janda dari desa di Jawa Tengah yang datang ke Jakarta untuk mencari kerja sebagai asisten rumah tangga, jelasnya dengan nada yang sangat serius. Nama itu terasa asing di lidahku. Namun aku tahu bahwa Sekar adalah sosok yang akan menghancurkan Randy dan Tiara dari dalam, tanpa mereka sadari siapa yang sedang berdiri di hadapan mereka. Perjalanan menuju Bogor terasa sangat lambat karena kami harus menghindari jalan tol yang penuh dengan kamera pengawas elektronik. Di dalam bak mobil box yang pengap, aku mulai menyusun potongan-potongan ingatan tentang aset-aset rahasia yang tidak diketahui Randy, hartaku yang sebenarnya yang kusimpan untuk keadaan darurat seperti ini.
Ayahku dulu pernah berpesan bahwa seorang wanita harus memiliki pintu keluar sendiri, dan aku bersyukur telah menuruti nasihatnya dengan menyimpan sejumlah emas dan dokumen di sebuah deposit box bank swasta kecil. Itu akan menjadi modal utamaku untuk membangun kekuatan dan membayar orang-orang yang bisa membantuku melakukan pembalasan secara sistematis. Mengapa kamu melakukan ini semua, Nila? Apa yang sebenarnya Randy lakukan pada adikmu? Tanyaku, memecah keheningan yang menyesakkan di antara kami. Nila terdiam sejenak, matanya menatap kosong ke arah celah cahaya di pintu mobil, sebelum akhirnya bercerita tentang adiknya yang menjadi korban malapraktik di rumah sakit tempat Randy menjadi donatur utama. Randy menekan pihak rumah sakit untuk menutupi kasus itu karena dia memiliki saham di sana, dan adik Nila akhirnya meninggal tanpa mendapatkan keadilan sedikit pun. Cerita itu membuatku menyadari bahwa Randy adalah predator yang jauh lebih besar dari yang kukira. Dia adalah kanker yang harus diangkat sampai ke akar-akarnya. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon-pohon bambu lebat di pinggiran Bogor, jauh dari keramaian dan pengawasan siapapun. Udara di sini terasa sangat dingin dan segar, memberikan kontras yang tajam dengan bau kematian yang selama ini menghirupku di rumah sakit. Nila membantuku turun, dan untuk pertama kalinya setelah 3 bulan, kakiku menyentuh tanah yang nyata, memberikan sensasi dingin yang sangat melegakan. Rumah ini tampak tidak berpenghuni, namun di dalamnya sudah disiapkan segala kebutuhan hidup dasar untukku bersembunyi selama beberapa minggu ke depan guna memulihkan kondisi fisikku. Di dalam rumah itu, Nila membawaku ke depan sebuah cermin besar yang sudah agak buram di ruang tengah yang sunyi. Aku menatap pantulan diriku, wajahku pucat, mataku cekung, dan tubuhku jauh lebih kurus dari yang kuingat, namun ada kilat kemarahan di mataku yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku menyentuh hijab hitamku, menyadari bahwa di balik kain ini tersimpan rahasia yang bisa meruntuhkan kerajaan bisnis Randy dalam semalam. Kinanti yang lemah lembut telah mati di meja operasi itu, dan Sekar yang penuh dendam kini sedang menatap balik dengan tatapan yang sangat dingin dan mematikan. Mulai besok, kamu harus belajar berjalan, berbicara, dan bertindak sebagai Sekar. Nila meletakkan tangannya di bahuku, memberikan dukungan terakhir sebelum dia kembali ke rumah sakit untuk menghilangkan jejak. Kami berdua tahu bahwa babak penyamaran ini akan jauh lebih sulit daripada sekadar pura-pura koma, karena aku akan masuk kembali ke sarang serigala dengan identitas baru. Aku mengangguk pelan, mengepalkan tangan sekuat tenaga hingga kuku-kukuku memutih di telapak tangan. Malam ini aku beristirahat, namun besok, aku akan mulai merajut jaring-jaring kematian bagi mereka yang telah merampas segalanya dariku. Cahaya matahari pagi yang menyeruak di sela-sela pohon bambu Bogor menyadarkanku bahwa aku benar-benar masih bernapas, sebuah anugerah yang terasa seperti kutukan sekaligus senjata. Di rumah aman ini, Nila mulai melatihku untuk menghilangkan gerak-gerik Kinanti yang anggun dan berwibawa, menggantinya dengan gestur Sekar yang lebih menunduk dan bicara seadanya. Aku harus belajar berjalan dengan sedikit menyeret kaki, seolah-olah beban hidup seorang asisten rumah tangga telah membungkukkan bahuku selama bertahun-tahun. Hijabku kini kupasang sedikit berantakan, menggunakan bahan kaos murah yang terasa kasar di kulit, sangat jauh dari sutra dan voal premium yang dulu memenuhi lemari besarku di Jakarta. Ingat, Sekar tidak pernah menatap mata majikannya terlalu lama. Dia selalu sibuk dengan pekerjaan tangan, pesan Nila sambil memberiku sebuah sapu lidi dan kain pel kusam. Aku menghabiskan waktu berhari-hari untuk membersihkan rumah tua ini, bukan karena kotor, tapi untuk melatih otot-ototku yang sempat menyusut drastis selama 3 bulan. Setiap ayunan sapu dan setiap tetes keringat yang jatuh ke lantai adalah bagian dari rehabilitasi fisikku yang kupaksakan demi sebuah tujuan besar.
Rasa sakit di punggung dan kakiku tak seberapa dibandingkan dengan rasa perih saat mengingat Randy dan Tiara yang mungkin sekarang sedang bersulang di atas makam kosongku. Nila membawakanku sebuah tablet murah yang berisi akses ke rekaman CCTV tersembunyi yang ia pasang di rumah lamaku sebelum aku meninggal. Jantungku mencelos saat melihat layar. Di sana, di ruang tamu yang dulu kurawat dengan penuh cinta, Randy dan Tiara sedang tertawa bersama seorang pria parubaya yang kukenali sebagai pengacara keluarga. Mereka sedang menandatangani tumpukan dokumen, kemungkinan besar akta jual beli aset-asetku yang mereka klaim setelah surat kematianku terbit. Tiara bahkan sudah mengenakan salah satu kalung berlian kesayanganku, perhiasan yang dulu kuberikan padanya sebagai hadiah ulang tahun, kini melingkar di leher seorang pengkhianat. Mereka akan mengadakan pesta peringatan 100 hari kematianmu minggu depan, Kinanti, ucap Nila dengan nada dingin yang menusuk. Itu adalah kesempatan emas yang kami tunggu-tunggu, momen di mana pertahanan mereka akan melonggar karena merasa kemenangan sudah di tangan. Rencana kami adalah memasukkanku ke dalam rumah itu sebagai tenaga bantuan tambahan melalui agen penyalur asisten rumah tangga yang sudah disuap oleh Nila. Aku akan menjadi bayangan di sudut ruangan, orang yang menuangkan teh untuk mereka, yang merapikan kamar mereka, sementara aku mengumpulkan bukti-bukti digital dari brankas pribadi Randy. Selama seminggu penuh, aku mempelajari pola hidup baru mereka dari kejauhan, menyadari betapa cepatnya mereka menghapus jejak keberadaanku di rumah itu. Randy sudah memindahkan barang-barang pribadiku ke gudang, menggantinya dengan pajangan-pajangan baru yang lebih sesuai dengan selera maskulinnya yang egois. Tiara bahkan lebih berani. Dia sudah menempati kamar tamu utama dan bertingkah seolah dia adalah nyonya rumah yang baru, memerintah para pelayan lama dengan tangan besi. Kebencianku yang tadinya meluap-luap kini mengendap menjadi ketenangan yang mematikan, sebuah kesabaran predator yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Nila membantuku mengubah sedikit fitur wajahku tanpa operasi. Dia mengajariku cara menggunakan makeup karakter untuk membuat wajahku terlihat lebih tua dan kusam. Kerutan buatan di sudut mata dan noda hitam palsu di pipi mengubah Kinanti yang cantik menjadi sekar yang tampak kelelahan oleh usia dan nasib buruk. Saat aku bercermin, aku sendiri hampir tidak mengenali wanita yang menatap balik dari balik kaca buram itu, sebuah transformasi yang sempurna untuk sebuah penyamaran tingkat tinggi. Identitas Kinanti telah benar-benar terkubur di bawah tanah makam palsu itu, meninggalkan raga yang kini hanya digerakkan oleh satu tujuan, pembalasan. Ini adalah alat perekam suara dan keylogger yang harus kamu pasang di komputer kerja Randy. Nila menyerahkan beberapa perangkat kecil yang tampak seperti benda sehari-hari. Aku menerimanya dengan tangan yang kini lebih stabil, menyadari bahwa setiap benda ini adalah paku yang akan menutup peti mati karir dan reputasi Randy. Nila juga memberiku sebuah ponsel murah yang hanya berisi satu nomor, yaitu nomornya, untuk keadaan darurat jika penyamaranku terbongkar di tengah jalan. Kami berdua tahu bahwa jika aku tertangkap kali ini, tidak akan ada ambulans atau perawat yang bisa menyelamatkanku lagi dari kemarahan Randy. Malam sebelum keberangkatan ke Jakarta, aku berdiri di teras rumah Bogor, menatap bintang-bintang yang tertutup mendung tebal, seolah alam pun sedang berduka. Aku teringat masa-masa indah bersama Randy, janji-janji manisnya di awal pernikahan yang kini terasa seperti racun yang mengalir di nadiku. Bagaimana bisa seorang pria yang kucintai dengan tulus berubah menjadi monster yang menginginkan kematianku demi angka-angka di rekening bank? Pertanyaan itu tidak lagi membutuhkan jawaban, karena kini yang tersisa hanyalah kepastian bahwa dia harus membayar setiap detik penderitaan yang telah ia berikan padaku. "Siap, Sekar?" tanya Nila yang sudah berdiri di belakangku dengan kunci mobil di tangannya, siap mengantarku menuju garis depan peperangan ini. Aku menarik napas panjang,
merasakan udara dingin masuk ke paru-paruku, memberikan kekuatan terakhir sebelum aku kembali masuk ke neraka yang kusebut rumah. Aku membetulkan letak hijab hitamku, menutupi seluruh identitas lamaku dengan kain yang kini menjadi simbol keberanian baruku. Aku mengangguk tegas. Tidak ada lagi keraguan di mataku, hanya ada api yang menyala terang dalam kegelapan subuh yang mencekam. Mobil melaju perlahan meninggalkan rimbunnya bambu Bogor, menuju hiruk-pikuk Jakarta yang sedang bersiap menyambut seorang wanita yang dianggap sudah mati. Di sepanjang jalan, aku terus menghafal denah rumah dan jadwal patroli satpam komplek yang telah berubah sejak aku koma. Aku bukan lagi korban yang lemah, bukan lagi istri yang bisa ditipu dengan kata-kata manis. Aku adalah Sekar, asisten rumah tangga misterius yang membawa rahasia besar di balik sakunya. Kota Jakarta tampak sangat terang di kejauhan, namun bagiku, kegelapan yang akan kubawa ke rumah Randy akan jauh lebih pekat daripada malam manapun. Bab 10. Panggung eksekusi terakhir. Mobil box yang membawaku berhenti di gerbang belakang rumah lamaku, sebuah bangunan megah yang kini terasa seperti monumen pengkhianatan. Aku turun dengan langkah yang diseret, menundukkan kepala sedalam mungkin saat satpam baru, yang tidak mengenali wajah Kinanti, memeriksa kartu identitasku yang palsu. Sekar, asisten rumah tangga infal untuk acara peringatan 100 hari, gumamnya sambil memberi isyarat agar aku masuk lewat pintu servis. Udara di dapur ini masih berbau bumbu yang sama, namun atmosfernya telah berubah menjadi dingin dan penuh kepalsuan, seolah dinding-dindingnya pun malu menampung dosa penghuninya. Di ruang tengah, aku melihat Randy berdiri tegak dengan setelan jas hitam mahal, sibuk menyalami para tamu pejabat dan pengusaha yang datang untuk memberikan bela sungkawa palsu. Dia tampak begitu berwibawa, wajahnya diset sedemikian rupa agar terlihat seperti suami yang masih terpukul, sementara tangannya sesekali mengusap punggung Tiara dengan cara yang terlalu akrab untuk hubungan saudara ipar. Aku berdiri di sudut ruangan, memegang nampan berisi gelas-gelas kristal, mengawasi setiap gerak-gerik mereka dari balik hijab hitamku yang kusam. Tak ada satupun orang di ruangan ini yang menyadari bahwa wanita yang mereka doakan jiwanya sedang berdiri hanya 5 langkah dari mereka. Saat acara doa bersama dimulai, aku menyelinap naik ke lantai 2 menuju ruang kerja pribadi Randy, memanfaatkan kelengahan semua orang yang sedang fokus pada khotbah Ustadz di lantai bawah. Jantungku berpacu hebat saat tanganku menyentuh gagang pintu kayu jati yang sangat kukenali. Di dalam sini, semua bukti kejahatannya tersimpan. Dengan gerakan cepat yang sudah kulatih bersama Nila, aku memasang perangkat keylogger pada komputer dan menyalin dokumen-dokumen transaksi gelap yang ia lakukan menggunakan tanda tangan palsuku saat aku koma. Aku menemukan bukti bahwa Randy telah mengalihkan seluruh dana asuransiku ke rekening luar negeri atas nama Tiara, sebuah jejak digital yang tidak akan bisa ia bantah di pengadilan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang terburu-buru mendekat ke arah pintu, membuatku hampir menjatuhkan perangkat peretas yang kupegang. Aku segera bersembunyi di balik tirai bludru besar di sudut ruangan, menahan napas sekuat tenaga hingga paru-paruku terasa panas. Pintu terbuka, dan Randy masuk bersama Tiara. Mereka tidak lagi memasang wajah duka. Mereka tertawa puas sambil mengunci pintu dari dalam. Akhirnya, semua aset Kinanti sudah bersih, Mas. Kita bisa segera pindah ke Singapura bulan depan, ucap Tiara sambil memeluk Randy dengan mesra di depan meja kerja yang dulu sering kugunakan untuk bekerja. Sabar, sayang. Kita harus menunggu sampai euforia duka ini reda agar tidak ada LSM atau polisi yang iseng mengaudit kematiannya, jawab Randy sambil menuangkan whisky ke dalam gelas. Ia kemudian membuka brankas rahasia di balik lukisan, mengeluarkan sebuah botol kecil berisi sisa cairan suntikan maut yang seharusnya ia gunakan padaku malam itu. Untung saja dia mati alami sebelum aku sempat memakai ini. Kalau tidak, urusannya bisa panjang.
lanjutnya dengan nada santai yang membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Rekaman suara dari ponsel di sakuku menangkap setiap kata, setiap tawa, dan setiap rencana busuk mereka sebagai bukti pamungkas yang sah secara hukum. Aku keluar dari balik tirai dengan sangat pelan saat mereka sedang asyik meminum whisky, membiarkan bayanganku jatuh di lantai tepat di hadapan mereka. Mereka tersentak. Randy hampir menjatuhkan gelasnya saat melihat sosok wanita berhijab hitam berdiri diam di kegelapan sudut ruangan. "Siapa kamu? Beraninya masuk ke ruang pribadiku?" bentak Randy dengan suara yang gemetar karena terkejut. Aku tidak menjawab, hanya perlahan-lahan mengangkat wajahku dan menatap langsung ke matanya, membiarkan sorot mata Kinanti yang tajam menembus lapisan kepalsuannya. "Aku adalah rahasia yang gagal kamu kubur, Randy," ucapku dengan suara asli Kinanti, tenang namun sangat mengintimidasi. Tiara menjerit kecil, wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu sungguhan, sementara Randy mundur hingga menabrak meja kerjanya. Aku perlahan melepas kacamata tebal dan menghapus noda hitam palsu di pipiku dengan sapu tangan, menunjukkan identitas asliku yang telah mereka hianati. Ketakutan yang terpancar di mata mereka adalah pemandangan paling indah yang pernah kulihat sepanjang hidupku, sebuah keadilan yang akhirnya datang menjemput pemiliknya. Kamu sudah mati." Aku sendiri yang melihat monitor itu datar. Gagap Randy sambil mencoba meraih ponselnya untuk memanggil keamanan. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol apapun, pintu ruang kerja didobrak dari luar oleh Nila bersama beberapa anggota kepolisian dari unit kejahatan khusus. Nila menunjukkan surat perintah penangkapan atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang yang sudah kami persiapkan dengan matang selama di Bogor. Wajah Randy runtuh seketika. Seluruh kekuasaan dan keangkuhannya menguap tertiup bukti-bukti yang kini berada di tangan pihak berwajib. Tiara menangis histeris, mencoba memohon belas kasihan dariku dengan bersimpuh di kakiku, namun aku menarik diri dengan rasa jijik yang tak terhingga. "Aku memberikanmu segalanya, Tiara, tapi kamu justru menginginkan nyawaku," ucapku dingin sebelum polisi memborgol kedua tangannya. Randy hanya terdiam membisu, menatapku dengan kebencian yang dalam namun tak berdaya saat ia digiring keluar melewati para tamu pesta yang kini menatapnya dengan pandangan hina. Pesta peringatan kematianku berubah menjadi panggung eksekusi reputasi mereka yang paling memalukan dalam sejarah sosialita Jakarta. Aku berdiri di balkon lantai 2, menatap mobil polisi yang membawa mereka pergi menjauh ke dalam kegelapan malam, mengakhiri mimpi buruk yang telah menghancurkan hidupku. Nila berdiri di sampingku, memberikan senyum tipis yang menandakan bahwa dendam kami berdua telah terbayar lunas hari ini. Aku menarik napas panjang, menghirup udara malam yang kini terasa benar-benar murni tanpa beban kepura-puraan lagi. Kinanti yang lama memang sudah mati bersama pengkhianatan itu, namun wanita yang berdiri di sini sekarang adalah sosok baru yang jauh lebih kuat, siap menulis babak baru hidupnya di atas reruntuhan masa lalu yang telah ia taklukkan.